sampai melihat wajah tunangannya sendiri. Barulah sang CEO terkejut bukan main. Ternyata wanita yang sudah ia cari selama 5 tahun adalah tunangan yang neneknya jodohkan sejak ia masih kecil. Dan selama ini ia malah terus menolak perjodohan itu, berkeliling dengan wanita yang ia cintai, sampai akhirnya terlewat 5 tahun begitu saja. 5 tahun lalu, saat sedang menjalankan misi, CEO itu tanpa sengaja terkena racun mematikan. Namun ia beruntung bertemu seorang gadis yang sedang mencari obat di pegunungan. Gadis itu dengan niat baik, menolong dan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Saat itu sang CEO mengenakan topeng kulit manusia, sehingga gadis itu sama sekali tidak tahu kalau pria yang ia selamatkan adalah tunangannya sendiri. 5 tahun pun berlalu. Sang gadis kini hidup sebatang kara setelah neneknya meninggal dunia. Demi menepati pesan terakhir sang nenek, ia memutuskan datang ke kota untuk menikah dengan sang CEO. Sementara sang CEO kini telah menjadi konglomerat terkaya. Namun racun di tubuhnya masih belum sepenuhnya hilang. Selama 5 tahun terakhir, ia terus mencari gadis yang pernah menyelamatkannya, tapi tidak pernah menemukan jejak. Yang ia tak tahu, gadis itu justru sedang berdiri di lobi perusahaannya dan sedang diganggu oleh wanita licik. Wanita licik itu melihat gadis itu datang dari desa, langsung menghina dan meremehkannya. Namun gadis itu tetap sabar dan tidak mempermasalahkan. Bahkan ia memberitahu bahwa tujuannya datang adalah untuk menikah dengan CEO. Mendengar itu, wanita licik tetap melancarkan kata-kata tajam. Melihat situasi tak membaik, gadis itu meminta bantuan resepsionis agar menyampaikan maksudnya pada CEO. Namun wanita licik tiba-tiba ikut campur, mengaku sebagai teman dekat sang CEO, dan menawarkan diri untuk meneleponkan langsung. Gadis itu pun menyetujui. Tak lama kemudian, wanita licik menghubungi sang CEO dan berkata, ada seorang wanita di bawah yang mengaku tunangannya. Sang CEO langsung menjawab dengan dingin, tidak kenal dan tidak ingin bertemu. Mendengar itu, gadis itu tetap tidak menyerah. Namun wanita licik terus menghalangi jalannya. Akhirnya gadis itu menaburkan bubuk gatal ke tubuh wanita itu. Tak lama bibir wanita licik membengkak seperti sosis. Gadis itu memanfaatkan momen itu untuk menyelinap masuk ke gedung. Di saat yang sama, sang CEO sedang ditekan oleh neneknya untuk segera menikah. Tapi ia tetap menolak dengan keras, karena ia hanya ingin menikahi gadis yang menyelamatkannya 5 tahun lalu. Demi memutus perjodohan, CEO memerintahkan asistennya untuk mengusir gadis itu secara langsung. Begitu gadis itu sampai di atas, ia langsung dihalangi oleh asisten pribadi. Dengan dingin sang asisten berkata, tanpa janji temu tidak bisa bertemu CEO. Gadis itu langsung berteriak ke dinding, memanggil sang CEO untuk segera menikah. Aksi itu membuat teman sang CEO terkejut. Tak lama sang asisten memberi gadis itu cek kosong, memintanya menuliskan jumlah yang ia inginkan, sebagai ganti membatalkan pertunangan. Tapi yang mereka tidak tahu, gadis itu adalah konglomerat super kaya. Cek recehan seperti itu tak ada artinya baginya. Melihat reaksi gadis itu, sang CEO pun akhirnya mendekat. Ia berkata sudah punya wanita yang ia cintai, dan tak akan menikahi wanita manapun selain dia. Gadis itu mengangguk setuju, tapi ia menjelaskan bahwa pertunangan ini adalah wasiat dari nenek. Selama CEO mau mengembalikan benda pertunangan secara langsung, maka ia akan pergi tanpa kata. Sang CEO pun menjawab, kalau benda itu ada di rumah lama, nanti akan ia suruh orang antar. Tapi gadis itu bersikeras, meminta ia mengembalikannya sendiri secara langsung. Sang CEO mengira gadis itu masih mengharapkan pernikahan, lalu berkata kalau ia tak ingin menikah, maka tak perlu bertemu lagi. Siapa sangka, detik berikutnya, gadis itu langsung menjatuhkan asistennya, lalu menerobos masuk ke kantor. Begitu sang CEO melihat wajahnya dengan jelas, seluruh tubuhnya langsung membeku, karena di hadapannya sekarang adalah gadis yang sudah ia cari selama 5 tahun penuh, sang penyelamat hidupnya sendiri.